Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrulan dari Panjaitan. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran dari mata kuliah Hukum Agraria yang diampu oleh Ibu Ulfiah Hasanah, SHMH. Baiklah, masuk materi pendaftaran tanah. Dasar hukum dari pendaftaran tanah yaitu pasal 19 Undang-Undang PA. PP nomor 10 tahun 1961 yang sudah disempurnakan dan diganti dengan PP nomor 24 tahun 1997. Pengertian dari pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar. Mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Yang kedua, ada pendaftaran secara sporadik, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa, kelurahan, secara individual atau massal. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Sertifikat adalah tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sedangkan sertifikat cacat hukum adalah sertifikat yang terdapat kekeliruan saat menerbitkannya. Contohnya yaitu sertifikat palsu, sertifikat aspal, dan sertifikat andal. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Yang kedua, ada pendaftaran secara sporadik, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa, kelurahan, secara individual atau massal. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Sertifikat adalah tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sedangkan sertifikat cacat hukum adalah sertifikat yang terdapat kekeliruan saat menerbitkannya. Contohnya yaitu sertifikat palsu, sertifikat aspal, dan sertifikat andal. Kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang pertama yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pengumpulan dan pengelolaan data fisik, pembuktian hak dan pembukuan hak, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen. Yang kedua, pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, serta pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. Asas pendaftaran tanah terdiri dari sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Tujuan pendaftaran tanah itu adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, pemilik rumah susun, dan pemegang hak tanggungan, dan juga untuk menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan dan pemerintah untuk memperoleh data tentang sebidang tanah serta untuk terselenggaranya tata tertib administrasi pertanahan. Objek pendaftaran tanah yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan tanah wakaf, hak milik atas sarusun, hak tanggungan atau tanah negara tanpa sertifikat. Pendaftaran tanah terdapat dua sistem, yaitu sistem positif dan sistem negatif, dan yang terakhir Undang-Undang PA menganut sistem negatif yang bertendens positif. Artinya kelemahan sistem negatif dikurangi dengan cara-cara sedemikian rupa sehingga kepastian hukum dapat dicapai.
Cara pendaftaran tanah secara sistematik yaitu atas prakarsa pemerintah, dan yang kedua secara sporadik atas permintaan pemegang atau penerima hak secara individu atau massal. Pelaksanaan pendaftaran tanah bisa dibantu oleh Badan Pertanahan Nasional yang dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah, panitia adjudikasi secara sistematik, dan pejabat lelang atau akta risalah lelang. Hasil pendaftaran tanah yaitu sertifikat peta kepemilikan atau peta kadastral dan informasi pertanahan yang terdiri dari daftar umum, pemilik, letak tanah, lokasi, pajak, rencana pembangunan kota, nilai tanah, dan proses penguasaan tanah. Sekian penjelasan dari saya materi tentang sistem pendaftaran tanah. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadaan tanah. Pengadaan tanah yang diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, pengertian dari pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Dan objek pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah atau lainnya yang dapat dinilai. Kepentingan umum di sini ialah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pelepasan hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah keputusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui BPN, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pelepasan hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah keputusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui BPN. Musyawarah penetapan ganti kerugian terdapat pada pasal 36, pasal 37, dan pasal 38 yang berbentuk dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Tahapan pengadaan tanah terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Dan berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 atau putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat. Penitipan ganti kerugian selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 juga dilakukan terhadap yang pertama, pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya atau objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian. Satu, sedang menjadi objek perkara di pengadilan. Yang kedua, masih dipersengketakan kepemilikannya. Yang keempat, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang atau menjadi jaminan di bank. Yang terakhir adalah pelepasan tanah instasi. Dilakukan 60 hari kerja sejak penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Penyerahan hasil pengadaan setelah yang pertama, pemberian ganti rugi yang telah dititipkan kepada pengadilan negeri. Setelah penyerahan tanah ini dilakukan, maka proyek pengadaan tanah dapat dilakukan. Sekian penjelasan dari saya tentang pengadaan tanah. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.